nurut itu semuanya. Nggak ada satupun di situ ya, kalau nikah itu ada rame-ramean kecuali hadro rebana. Nurut. Gitu. Jadi kata masyarakatnya kita harus galib, ikut mayoritas. Mayoritas. Jadi kebanyakan orang itu begitu. Kebanyakan orang itu masyarakat itu maka kita ikut mayoritas. Ikut kepada kebanyakan orang jangan sendirian. Ikut kepada. Kecuali kalau kebanyakan orang itu bermaksiat maka kita jangan ikut. Kalau satu kampung kebanyakan bermaksiat, wah, kita harus mufaroqoh. Harus mufaroqoh. Dalam imam sholat, ya, dalam sholat itu kita berjamaah atau sendirian? Jamaah kalau ada imamnya. Apakah kita ikut imam atau kita menyelisih imam? Ikut imam. Barang siapa ikut imam selamat ibadahnya. Barang siapa ikut imam selamat ibadah. Jadi kalau kita nggak ikut imam namanya mufaroqoh. Itu yang kayak gitu tuh kata Rasul. Ya, kata Rasul, orang yang tidak ikut jamaah, orang yang tidak ikut berkelompok dalam hal kebaikan, maka dia akan terkam oleh syaitan. Karena syaitan itu sangat mudah untuk menerkam orang yang sedang sendirian. Jadi kita harus belajar galib ya. Belajar ikut kepada mayoritas. Dimanapun kita berada, maka ikuti mayoritas. Itu yang benar. Kalau kita sendirian, jangan harap kita selamat dari godaan syaitan, ya, dari campur tangan syaitan. Ketika kata Abu sini, gitu kan, itu kan Abu itu pemimpin jamaah, maka samina wa ata'na. Dan ini termasuk kan bagian dari apa? Pengajian itu bagian dari apa? Program jamaah antum kan, program guru-guru antum. Maka ikut apa yang telah diamankan oleh guru-guru antum. Ya, ikuti. Kalau kita nggak ikut siapa coba? Kalau kita nggak ikut guru kita, ikut siapa? Ya kan? Al ulama al warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Ya kan? Ulama itu pewaris Nabi. Kalau kita ingin selamat, ikuti Nabi. Nabinya nggak ada, ikut siapa? Ya guru-guru kita kan. Ustaz Al-Salihin, ya, kemudian Ustaz Bahrum, Ustaz Antum yang lain. Dan program ini merupakan bagian dari apa? Program ya yayasan kan. Sudah Ustaz Agus Solin itu kepada Ustaz ini mohon banget. Ustaz tolong gitu kan. Ini anak-anak diberikan program biar mereka punya skill, kemampuan ngaji dan sebagainya. Maka manfaatkan. Kalau antum kuliah mahal kuliah itu belajar lagi. Semesternya bisa 1 juta 2 juta. Ya. Maka ada orang yang pengen belajar, mereka nggak bisa, nggak ada kesempatan, nggak ada uang, nggak ada apa. Kita yang udah diberi kesempatan harta, kesempatan waktu, usia, maka manfaatkan. Ingat bahwa kita ini belajar di sini dalam rangka untuk apa sih? Kita di sini dalam rangka untuk apa? Belajar. Kita di sini dalam rangka mencari surga. Ya, jadi sayuti pegal-pegal gitu kan, ada ngantuk-ngantuk, itu dalam rangka mencari surga. Jadi surga itu gak gampang. Gak gampang. Mencari surga itu tidak gampang. Ada tiketnya apa? Tiketnya harus tahan perih, harus usaha, tahan ngantuk dan sebagainya. Jadi kita ini bagian daripada pewaris Nabi, al-ulama al-warasatul anbiya. Santri juga pewaris para ulama. Jadi kita ini bagian, termasuk kita ini golongan-golongan yang mempunyai kedudukan yang tinggi. Kita ini sedang mencari sesuatu yang abadi. Ya. Ilmu itu akan abadi, harta itu akan sirna. Kita kalau mencari harta sirna, tapi kalau mencari ilmu abadi. Ya kan? Kata Rasul bahwa ilmu itu adalah menghantarkan dia menuju surga. Man salaka tariqan man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah.
Barang siapa yang keluar kemudian mencari ilmu, menempuh jalan mencari ilmu, maka Allah akan menggunakan jalannya menuju surga. Ingat itu. Jadi kita ini sedang menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini dalam rangka kita menuju keabadian. Ingat, tempat kita ada dua, yaitu neraka dan surga. Pilih mana? Mau surga atau neraka? Kalau mau neraka, wah gampang. Neraka itu jalannya mudah-mudah dan enak-enak kalau antum lihat. Enak-enak. Ya. Neraka itu jalannya enak-enak kan? Enak-enak. Kebanyakan coba di YouTube di mana? Itu kebanyakan. Yang nonton ceramah dikit atau banyak? Dikit. Kalau yang nonton kayak pura-pura band, terus apa namanya horor-horor banyak dikit? Banyak. Kalau ada panggung apa dangdut banyak dikit? Banyak penggemarnya. Kenapa? Karena dikasih kemudahan, mudah. Tapi kalau jalan pisau gaul, susah. Kenapa ya? Gak mudah tuh Allah saring dulu. Kita kalau mau nonton bioskop, coba mudah nggak masuk ke bioskop? Nggak mudah. Kita pakaian harus bagus, harus rapi. Kalau pakaiannya kucel nggak terima itu. Dek, tempat yang ngemisnya di sini ya, gitu kan. Harus pakaian bagus, rapi, terus harus punya uang, punya tiket, ya nggak? Masuk surga bisa berpakaian gratis. Nggak ada orang masuk surga tidur-tiduran, nggak ada. Nggak ada orang masuk surga itu banyak maksiat. Dan semua yang masuk surga itu akibat kerja keras karena ibadah. Makanya jalan neraka itu sangat-sangat mudah. Ya. Orang sekarang perzinahan itu gampang nggak? Gampang. Perzinahan itu gampang. Sekarang maksiat itu gampang. Di hadapan kita udah ada, di HP kita udah ada. Itu jalan neraka itu mudah, dipermudah. Syaitan itu sangat mudah buat. Tapi kalau pisau gaul itu susah, berat. Oleh karena kita harus sabar. Harus sabar. Gimana caranya? Cara antum ikut guru-guru antum aja. Kalau pengen selamat. Ikut guru-guru, ikut aturan yang telah ditetapkan oleh guru-guru untuk semua. Siapa? Syaitan itu kan gurunya. Dan yang lainnya, guru-gurunya membuat aturan, maka ikut pada aturan yang telah ditetapkan. Mudah. Ikuti SOP pesantren. Gitu. Ya. Jadi kita harus ikut mayoritas, ikut guru-guru kita. Kalau kita mufaraqah, itu namanya kita ini keluar dari jamaah. Yang lain ngaji, ini tidur, itu keluar dari jamaah. Yang lain ngaji, gitu kan? Yang lain ngaji, ini pura-pura nggak dengar di bawah, itu juga keluar dari jamaah. Ya. Kata Rasul, barang siapa yang dia sendirian, tidak ikut dengan jamaah 2 orang, 3 orang, 4 orang, maka akan mudah diterkam oleh syaitan. Syaitan itu sangat mudah menggoda orang yang lagi sendirian. Kata Rasul. Ya, jadi makanya hati-hati kalau orang yang lagi sendirian, tidur sendirian, hati-hati itu mudah diterkam syaitan. Ya, mudah digoda oleh syaitan. Ya, dia ngantuk, nggak ngerti, wajar. Kenapa coba? Ngantuk, ilmu itu ngantuk. Di surgaeun. Setiap yang susah belajar itu berarti cirinya jalan menuju surga. So, atau mendengar khutbah Jumat tidur nggak? Tidur. Berarti itu cirinya di surgaeun. Tempat surga. Ya kan? Ngaji tidur nggak? Ngantuk nggak? Ngantuk berarti itu tempat surga. Gampang kalau kita ingin mengidentifikasi tempat ini, tempat yang menuju surga, menuju neraka, gampang. Kalau tempat itu godanya gerak, mantuknya berat, malasnya berat, surga. Coba main game dari Isya sampai subuh. Ada nggak pernah ngantuk? Ada nggak? Jujur. Nggak ada. Hati-hati, makanya itu pinggaraga. Kendalanya. Ya. Soalnya main game itu kalau sebentar ya, semenit 2 menit,
Sebenarnya nggak haram, mubah kan? Dia menjadi makruh bahkan haram ketika bisa melalaikan sholat, melalaikan ngaji. Itu seharusnya bisa naik jadi makruh, bahkan bisa naik jadi haram ketika sholat itu dilalaikan karena faktor mungkin main bola, main apa itu mubah. Tapi kalau sampai melalaikan pada aktivitas ibadah menjadi haram itu. Ya, depan. Jadi kalau zakat itu, kenapa ya saya kalau ngaji males kan luar biasa. Berat ini. Kaki itu berat. Kayak nanggung beban 20 kilo, berat kan? Berat banget. Ya kan? Mau sholat berat. Kita mau ngaji aja, buka kelopak mata ini, aduh kayak buka pintu yang terbuat dari baja, berat. Nah, kita harus ingat, berarti kalau berat kita berarti surga. Ini kira kesehatan daripada. Iya kan? Surga. Pada masa perang Mu'tah, perang para sahabat dengan orang-orang Romawi, perang Mu'tah, perang Tabuk. Ada yang tahu perang Tabuk? Perang Tabuk ialah perang pasukan kaum muslimin, para sahabat melawan orang-orang kafir Romawi, orang-orang kafir atau orang-orang Romawi. Ya, waktu itu pasukan kaum muslimin 30.000. Dan itu berat sekali. Berat nggak? Berat. Kenapa? Waktu itu musim panas. Musim panas kalau antum ke Arab Saudi, paling telur matang gitu di aspal. Waktu itu musim panas, panas banget. Sampai-sampai sahabat itu berjalan kaki sampai kakinya belah-belah, berdarah-darah. Panas, bayangkan. Sangat panas. Dan itu melelahkan. Kenapa? Karena jalan kaki di kota Madinah sampai ke Syam, ke Palestina itu sampai berbulan-bulan. Ya, PP itu bisa nyampe sebulan, bisa nyampe 2 bulan itu. Bolak-balik. Itu pakai apa? Nggak ada mobil di sini, nggak ada pesawat, jalan kaki. Dan kan ada yang pakai onta, ada gantian jalan kaki. Bayangkan berat. Dan itu melelahkan, lelah nggak? Coba bayangkan. Ya. Tapi karena para sahabat tahu ini adalah jihad, ini adalah jalan menuju surganya Allah, jalan terbuka menjadi makomnya, menempati posisi makom tertinggi, yaitu apa? Syuhada. Mereka samina wa ata'na. Mereka samina wa ata'na, kata tempat. Mereka samina wa ata'na, mendengar dan taat. Dan sabar mereka. Kata Rasul, kaum muslimin jihad. Walaupun berat mereka meninggalkan anak saudara untuk membela agama Islam, bahkan kematian di depan mata. Sudah begitu jalannya juga susah. Mereka harus berdarah-darah karena panas, musim panas. Bayangkan, nggak ada AC. Kita di sini enak dingin terus. Para sahabat itu musim panas, bayangkan saking panasnya berdarah-darah kakinya. Mereka berbulan-bulan di perjalanan. Tapi karena untuk kemuliaan Islam, untuk jihad fisabilillah, untuk surga yang mereka impikan, untuk bidadari yang mereka cari, insya Allah mereka korbankan itu. Ya, akhirnya Allah berikan kemudahan yang tadinya berat. Ya, mereka paksakan terus sabar jadi ringan. Itu dasar pertolongan Allah. Ya, jadi gitu, ikhwan. Jadi ingat kita kalau di neraka sangat mudah. Ya, sangat mudah. Bahkan di depan mata banyak konten-konten di neraka. Sangat mudah, dan cirinya disenangi oleh nafsu kita, senang kita. Tapi kalau di surga maka bikin ngantuk, berat. Yang di surga itu bikin ngantuk, bikin berat, susah, malas, dan luar biasa. Tapi kalau kita berhasil di situ, luar biasa. Ikhwan, para santri, jadi kita tidak bisa dipungkiri ya, belajar bahasa Arab itu memang awalnya berat. Ulama pun mengatakan demikian. Satu-satu pernah sampaikan kalimat kisahnya sampai pernah putus asa dengan belajar bahasa Arab. Tapi ingatlah, di situ justru kita ini sedang ditantang, diuji, dipersiapkan menjadi orang-orang hebat. Orang hebat itu pasti dia punya mental hebat.
bukan mental tempe. Jadi berat sedikit dikasih keberatan, usaha masuk kita menyerah, tidur selesai. Nah, itu Allah bisa menguji kita. Dan di antara kita yang sabar, istiqomah, susah tetap sabar, ya kan? Kata Al-Imam Utsaimin, Syekh Shalih bin Utsaimin mengatakan bahwa belajar ilmu nahwu itu bahasa Arab itu sangat awalnya itu berat. Bagaikan apa? Bagaikan kita ini mau masuk ke sebuah rumah, mau masuk itu pintunya terbuat dari baja, susah. Baja keras nggak? Keras baja itu. Tahu tank baja? Tank baja itu nggak bisa ditembus oleh peluru biasa. Harus pakai RPG, pelurunya gede segini. Nggak suka, peluru tembus tank baja. Tapi sekarang tank baja tembus nggak? Atas saya ini belajar bahasa itu sebagaikan kita ini mendobrak di awal belajar kita bagaikan kita mendobrak pintu yang terbuat dari baja. Tapi kalau kita sudah mendobrak pintu itu, maka seorang pencari ilmu akan terpikat, akan cintanya. Ih Bogor, jadi suka ya, kayaknya bakal nikah sama bahasa Arab gitu kan? Bisa jadi begitu, ya kan? Awalnya susah, tapi kalau sudah masuk kita akan terpikat. Kata selesai begitu. Kenapa? Karena lorong-lorongnya terbuat dari benang-benang emas. Siapa yang tidak terpikat dengan emas, benang-benang emas? Mudah. Lorongnya itu bukan terbuat dari batu, benang-benang emas. Jadi barang siapa yang antum berhasil mendobrak ilmu nahwu sorab, insya Allah akan terpikat, akan terpesona, akan senang, ya, akan senang insya Allah. Ini cerita ulama, kita pun menyaksikan, kita pun merasa senang kita kalau udah bisa. Awalnya berat, betul berat, tapi kalau udah bisa enak. Paham? Awas ya. Sekali lagi ya. Maka kunci keberhasilan apa? Samina wa ata'na. Samina wa ata'na. Samina mendengar, kami dengar dan kami taat. Siapa yang kita taati? Guru-guru itu. Kiai Bahrum, Kiai Solehin, mereka. Jadi ini itu atas dasar kurikulum yang dibuat oleh mereka. Jadi kalau kita ini ikut SOP jamaah kita, guru-guru kita akan selamat, kita akan berhasil. Jadi waktu yang ngaji paksakan 2 jam kita ngaji kan, sejam 2 jam. Sisanya berapa jam? 22 jam. 100 jam mau dipakai apa? Jadi usahakan kita harus sabar selama 2 jam. Atau bujurnya sabar, gatal, panas bujurnya, panas, sabar. Ngantuk sabar, isbir. Cuma 2 jam untuk ngaji sehari, 22 jam, sisanya terserah. Mau pakai tidur kayak tidur selamanya. Ya silakan ya sampai tidur sih. Mau pakai makan silakan. Mau pakai main-main di kambing silakan. Ya. Terserah. Yang penting kita ini luangkan waktu 2 jam maksimal. Ini kan Ustaz Abu bilang apa? Saat di sini nggak ada kerjaan. Kebanyakan kerja sama tidurnya banyak apanya? Bener nggak? Enggak. Oh, ada yang rajin ada. Insya Allah ada yang rajin. Ada yang rajin. Maka ikutin yang rajin ya. Jadi gitu. Buat ya. Manfaatkan waktu antum masih muda tuh, masih belum nikah. Kalau udah nikah susah. Masih dikasih kesempatan, ada yang biayain, ada biayain sih. Makan kita dulu mondok itu sambil dagang gitu, sambil kerja kita. Ini sedikit cerita ya, susah bukan sombong. Ketika pengen berangkat ke Tasik mondok itu, persiapannya berapa tuh? Setahun kita persiapan. Ngapain setahun? Kerja dulu, kumpulin duit. Saya waktu itu kerja di Rawat setahun udah dapat 6 juta. Ngajar. Setahun. Tahun 6 juta. 6 juta dapat. Setahun 6 juta. Dikit ya. Kan kecil gaji guru tuh. Kita digaji 1.200.000. Sekitar 1.200.000 per kadang 1 juta atau 1.000 per bulan. Itu kan sisanya habis buat beli makan, hidup, kemudian
nyusul, belum ngasih orang tua, itu nggak dipakai jajan. Jajan cuma makan seadanya, pakai biaya hidup, terus beli sabun, beli apa, itu dipakai 6 juta setahun, langsung terbang ke kota Tasik. Setahun persiapannya itu. Loh, kenapa nggak langsung aja? Nggak ada biaya. Cari yang gratisan susah, saingannya berat. Udah cari yang berbayar aja. Itu puasa dari guru apa? Dari guru ngajaran anak kecil. Guru bahasa Arab. Guru apa aja? Di sekolah SD. Guru tahfidz kan? Ada tahfidz, ada bahasa Arab, macam-macam. Sebenarnya kalau dulu Ustaz nih, kalau ada biaya ini, kan apa itu ya? Itu kan ada biaya ini, maksudnya belajar. Karena kita gak ada biaya, itu enak ya. Ada biaya, ini kan hakikatnya biaya siapa? Orang tua kan? Orang tuanya kan ngaji, orang tuanya kan ngajar, kemudian inventarisnya kepada anak-anaknya. Nah, ini gratis, sudah ini dibiayai nanti itu semua orang tua tuh. Makanya kalau kita nih leha-leha, sebenarnya kita ini Menyanyikan waktu. apa namanya, tidak seolah-olah kita ini tidak berterima kasih kepada orang tua kita, ya nggak? Ya. Ustaz, termotivasi mau nyantri dari mana? Termotivasi menyantri. Menyantri dari guru-guru saya di kampung. Baik, cerita ya. Hah? Cerita ya. Cerita. Jadi nyantri itu asik. Nyantri itu apa? Asik. Dia pengen surga lah. Kita kan pengen surga, pengen kemuliaan. Jadi orang itu kan mencari kemuliaan dengan cara kerja di pabrik, ya kan? Ingin cari kedudukan. Mereka kerja di pabrik, mereka bangun usaha ini, bangun usaha itu. Nah, tujuannya untuk apa? Cari kedudukan kan? Cari uang banyak, kebahagiaan. Sementara kita sudah dijelaskan oleh guru-guru kita, oleh orang-orang Nabi kita, bahwa yang mulia itu adalah ahli ilmu. Ahli ilmu. Nah, siddiqin, al-anbiya, siddiqin, solihin, gitu kan, syuhada, kemudian dan ahli ilmu, ulama, seperti itu. Ya. Jadi manfaatkan. Jadi kalau antum memanfaatkan di sini, sebenarnya ini adalah amal soleh buat orang tua. Orang tua juga kena itu dapat. Orang tua untuk di rumah, mereka membiayai, maka pahalanya mengalir kepada orang tua kita yang ada di rumah kita. Kalau kita bermerasa, kita sebenarnya kita berkhianat pada orang tua kita. Orang tua kita pengen kita ini menjadi sosok yang baik, punya skill, punya harapan dan sebagainya. Kalau kita melalaikan, nah, kita berkhianat pada orang tua kita. Ya. Kodok siapa itu? Kodok niru sih, Pak. Ya, siap ya. Dan kita teman-teman ya, juga kita harus punya sikap peduli. Teman-teman kita dalam keadaan sedang futur, maka kita harus peduli, memberikan motivasi. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Teman yang baik adalah teman yang senantiasa wa tawassaw bil haqq, menasihati kepada jalan yang hak, kebaikan, dan suka menasihati kesabaran. Ketika teman-teman antum ada futur, punya semangat, maka nasihat. Ada yang lupa, maka ingatkan. Ada yang mufarraqah, sendirian, jangan didiamkan. Nasihat itu lagi diterkam sama serigala syaitan. Maka bangunkan, ingatkan. Jangan nanti ada yang lebih tua, jangan menunggu orang. Kita semuanya punya kewajiban. Ingat. Ya, paham ya? Insyaallah. Jadi ingat, kita ini dalam rangka menuju surganya Allah. Sabarlah di situ, istiqomah di situ, tawakallah di situ. Isbir dalam keadaan susah, dalam keadaan takwa. Sabar itu berat, tapi kita bisa latih sabar tadi itu supaya dalam diri kita ini terbiasa dalam latih perih. Ya, perihnya mencari ilmu, perihnya belajar, perihnya menabung ini itu
harus belajar terus. Jadi harus dibangun dari sekarang. Rasul juga mengajarkan pada para sahabat itu. Ketika sahabat Yasir, sahabat Ammar, Sumayyah disiksa, kata Rasulullah, "Isbir ya ahli Yasir." Sabar keluarga Yasir, saya tidak menjadikan kepada kalian itu apa-apa, melainkan Allah menjadikan kepada kalian surga. Ketika disiksa sahabat Yasir terbelah tubuhnya menjadi dua. Sumayyah syahid, disiksa sampai tombak menembus kemaluannya. Sahabat Ammar juga disiksa. Rasul menyampaikan sabar, ya kan? Sabar. Ketika para sahabat sedang menderita, ketika perang Khandaq, perang Parit, Rasul menasihatkan tentang kesabaran, tapi menasihat juga tentang apa? Tentang impian, visi. Padahal itu berat. Pasukan koalisi 10.000 orang, 10 pasukan. Rasul punya 3.000 pasukan, bayangkan, pasukan koalisi. Mungkin kalau sekarang NATO dan Amerika membombardir Palestina. Palestina lagi lemah, sementara NATO, Amerika dengan NATO ini punya kapal induk. Rasul juga begitu demikian untuk perang Khandaq. Tapi kalau Rasul ikut juga, ikut nyangkut. Para sahabat kelaparan gitu kan, diganjar dengan satu batu. Apa? Saya lihat Rasul lebih lapar lagi dengan 3 batu. Rasul lapar dan berjuang. Kata Rasul, nanti Roma kita akan taklukkan. Konstantinopel kita akan taklukkan. Seperti itu. Maka kita ini mesti punya impian. Para sahabat orang yang dididik sama Rasul, yang mereka itu punya giroh, semangat yang tinggi. Mereka tidak berputus asa walaupun mereka sedang lemah, menderita. Tapi yakin Allah akan membantu. Harus punya visi kita. Kita punya cita-cita, silakan tentukan. Raih cita-cita kita ini sedini mungkin, semudah mungkin. Jangan nunggu udah tua susah, udah punya istri susah. Jadi kata guru besar gitu, antum persiapkan dari antum semudah mungkin sebelum nanti antum menjadi tokoh. Suatu saat nanti kita akan jadi tokoh di masyarakat kita. Kalau sudah jadi tokoh susah kita, membuka kitab susah. Kenapa? Sibuk ngurusin umat. Maka persiapkanlah kita sebelum diangkat menjadi tokoh. Sabar sih. Betul? Silakan. Ini tugasnya ngapain? Ini tugasnya. Jadi nanti setiap hari gini ya, setiap hari habis